Kita udah sampai di International House. Sekarang kita mau ambil CPR number. Yeay. Let's go. Sampai. Aku udah sampai rumah. Aku tadi udah ambil CPR number aku, tapi bentuknya masih kayak gini. Yeay, welcome. Tadi pokoknya kalau misalnya kalian next time mau ke Copenhagen, tinggal di sini mau ambil CPR number, ingat kalau kalian harus bawa paspor, buku nikah kalau kalian dependent family, terus kalau nggak salah kakak kalau misalnya bawa anak lagi ya, kontrak tempat tinggal sama resident permit gitu. Terus di sana bapaknya tanya-tanya tentang alamat aku di mana. Tapi beda-beda sih, soalnya suami aku itu ditanyain tinggal di mana, terus di sini ngapain, terus ya ada beberapa pertanyaan lain. Sedangkan kalau aku tadi cuma ditanyain alamat aku di mana. Nanti kalian akan dapat kayak berkas, isinya tuh kayak certificate of resident atau proof of CPR registration gitu. Nanti di dalamnya ada nama kalian, terus ada nomor CPR-nya berapa. Nah, jadi setelah ini kita masih harus ngurus namanya Meet ID. Tapi karena paspor aku itu bukan yang paspor yang elektronik ya. Nah, karena bukan yang itu, aku jadi harus ngurus Meet ID-nya itu 24 jam setelah aku ambil CPR number ini. Jadi aku besok akan kesana lagi untuk request atau ambil si Meet ID aku. Nah, tadi aku juga dapat kayak berkas kayak gini kan. Isinya itu ini sih kayak journey in Denmark gitu. Di dalamnya ada cara-cara buat find a job, terus banyak banget deh. Terus kayak gimana cara kita dapet yellow health insurance card. Itu tuh kayak kalau di Jakarta, di Indo mungkin kayak BPJS gitu. Dan enaknya di Denmark itu yang punya resident permit itu juga dapet gitu. Jadi kita kesehatannya udah di cover sama pemerintah sini gitu. Terus terus dalamnya ada juga informasi tentang gimana caranya bikin bank account. Terus ada juga learning Danish. Ini seru banget sih. Aku mau coba, nanti aku tanya suami aku dulu. Terus aku akan daftar karena ini tuh gratis tauku. Jadi kita nanti akan, kalau nggak salah ada beberapa modul untuk Danish language ini. Mungkin ada D1 sampai D5 kalau aku nggak salah ya. Nah, gratisnya itu kalau nggak salah sampai D3. Jadi D1 modul 1 2 3-nya itu kayaknya gratis. Gitu. Ini aku akan baca-baca dulu. So far kayak gitu. Jadi bapaknya tadi juga bilang nanti yang bentuknya kartu gitu, kartu-kartu. Terus dia bilang ada pink card, yellow card gitu. Kalau yellow card aku tahu untuk health insurance, tapi pink card nih aku belum tahu nih pink card tuh apaan gitu. Nanti katanya akan dikirim ke alamat kita sekitar 2-4 minggu. Lumayan lama sih. Tapi ya let's see nanti kayak gimana. Nanti aku tunjukin. Nah, untuk proses membuat Meet ID itu sebenarnya kurang lebih sama kayak waktu bikin CPR. Aku disuruh nunjukin paspor, resident permit sama berkas CPR number yang kemarin udah aku dapetin. Mereka minta itu, terus mereka nanya nama suami aku siapa. Cuma karena aku sebutnya mungkin pakai bahasa Indonesia ya kan, Ardian Rahman Afandi gitu, jadi mereka suruh aku tulis gitu namanya.
And then mereka nanya aku saat ini tinggal sama siapa di apartemen ini gitu. Ya aku jelasin aku tinggal berdua aja sama suami aku. So far itu aja sih. Terus kayak mereka minta aku untuk bikin username, download aplikasi, terus udah login. Nah sebenarnya bedanya apa sih CPR number sama Meet ID? Ternyata kalau CPR itu kayak NIK gitu, nomor identifikasi pribadi yang diberikan kepada setiap penduduk Denmark. Sedangkan kalau Meet ID itu dia itu lebih dia tuh sistem identifikasi digital yang digunakan untuk mengakses semua layanan digital dan online di Denmark. Jadi mungkin ada beberapa layanan digital kayak misalnya bikin bank kayak gitu, bank account atau lain-lainnya, atau bayar pajak atau kayak gimana. Aku juga masih coba belajar sih ke depannya ini buat apa gitu. Mungkin ada layanan-layanan yang harus diakses secara online dan itu harus pakai Meet ID ini. Jadi nanti kalau misalnya kita datang ke Denmark, kita jadi kita udah punya resident permit, kita harus ngurus keduanya itu. Kita harus ngurus CPR number dan Meet ID ini gitu. Oh iya, jadi aku tadi di sana kayak dikasih ini upcoming events di 2025. Yang paling dekat ada International Citizen Days, dan itu kita bukan diundang sih, kita harus daftar gitu untuk ikut. Di sana kayaknya tuh nanti akan ada penjelasan tentang karir, job, terus kayak cultural something di Denmark kayak gitu-gitu. Terus kayak ini di lanjutannya juga ada bulan-bulan selanjutnya akan ada acara apa yang mungkin kita tuh bisa ikut gitu. Jadi supaya kita tuh juga berbaur gitu sama orang-orang sini, biar ya mungkin kita juga bisa belajar budaya mereka, bahasa mereka gitu kan. Kita punya teman-teman baru juga. Terus aku tuh dikasih tahu kalau misalnya aku bisa ikut Danish language course gitu gratis. Tapi aku nggak tahu apakah dari UC Plus ini atau bukan. Nanti aku coba cari. Tapi aku tadi dikasih ini gitu. Terus aku dikasih ini local walks. Jadi kayak penjelasan kayak di sini kita explore mana aja nih. Belakangnya ada tulisannya juga yang sekiranya ada yang free juga, free mau kemana gitu. Terus ini menarik sih, The Guide to Copenhagen Museum and Attraction. Jadi di sini ada penjelasannya. Oke. Lebar banget ya guys. Ini depan belakang isinya tuh kayak ada museum-museum apa aja, buka jam berapa, naik bisnya bis apa. Ada harga tiket masuknya berapa, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Ini lumayan berguna banget nih untuk orang-orang. Ini ditaruh di airport aja tuh kayak banyak yang akan ngambil deh. Aku nggak tahu sih di airport ada atau enggak. Menarik. Ini berguna banget sih. Terus ada The Copenhagen App, Explore the City. Nanti kita akan nge-scan barcode ini untuk dapat informasi tentang Explore the City. Ini yang tadi aku udah bilang International Citizen Day gitu. Tanggal 19 sampai 20 September harus daftar juga, dan ini gratis. Aku akan izin sama suami aku buat ikut ini sih. Hopefully dia mau ikut juga. Terus aku tadi dapat ini kan, Let's Eat Together. Aku nggak tahu ini gratis atau enggak. Terus aku tadi udah coba, ini kan ada kayak barcode-nya gitu. Aku tadi coba buka websitenya sih, tapi aku belum menemukan karena websitenya masih bahasa Denmark. Terus aku masih kayak meraba-raba nih apa sih, ngomong apa gitu. Nanti coba aku lihat. Ada dikasih 4 ini. Jadi nah kalau di dalamnya mungkin aku buka satu ya. Dalamnya tuh kayak gini, peta guys, peta. Ya sebenarnya peta sih, terus kayak penjelasannya gitu, kayak ini tempat-tempat apa aja, yang mana yang kids friendly gitu-gitu, terus industrial and lalalala di mana-mana.
taman-tamannya, toiletnya, terus transportasi umumnya gitu-gitu. Oh ini juga kayak dia kasih tahu ada apa apa tuh bahasa Indonesianya, pemakaman, kayak ada pemakaman di mana, terus ada eh, gereja gitu-gitu. Oke, garden, cafe gitu-gitu di setiap daerah ini. Terus kayak how to bike in Copenhagen, jadi emang di sini tuh kan banyak yang naik sepeda kan guys, jadi kayak ada aturannya juga kalau misalnya mau belok kanan belok kiri kayak gimana gitu. Gitu untuk yang ini isinya, nanti akan aku baca-baca lagi. Itu guys yang aku dapetin hari ini, banyak banget yang aku harus baca, apa yang aku harus baca. Dan ya gitu dulu, see you.